Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Mari pagi hari ini kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, bersyukur dan mengagungkan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama kita katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Dan kami bersyukur memuji-Mu
menyembah dan memuliakan-Mu. Sebab dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Engkau yang menebus kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku bersyukur memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sebab hanya bagi-Mu segala pujian dan hormat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari naikkan pujian ini kembali. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan perkataan-Mu yang mengarahkan telinga kami, perhatian kami kepada perkataan-Mu Tuhan, yang akan memerdekakan, mengubahkan, mengajarkan, tapi juga terus menuntun kami ke arah yang benar di dalam Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja pagi hari ini atas kami semuanya, sehingga kami dapat makin mengerti, makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini melalui pembacaan kita pada Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 memberitahukan lagi kepada setiap kita tentang harta yang sesungguhnya. Persoalan dengan kehidupan kita hari ini adalah bahwa sampai di hari ini yang kita cari, yang kita kejar, harta yang seperti apa? Lewat kebenaran firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita, ternyata ada dua macam harta. Harta duniawi, ada juga harta rohani atau harta surgawi. Yang mana yang kita cari? Yang mana yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita?
Dan kemudian firman Tuhan juga sebentar akan memberitahukan kepada kita tentang dampak yang dihasilkan. Bila kita mencari harta duniawi, ini yang akan kita peroleh. Bila kita mengejar dan mencari harta surgawi atau harta rohani, ini yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan mengatakan bagi setiap kita pada Amsal pasal 15 ayat yang ke-6, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan bahwa di rumah orang saleh ada harta yang tak ternilai. Penghasilan orang jahat adalah masalah, kesusahan, dan kesulitan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada bagian pertama dari firman Tuhan ini kita akan belajar bahwa ternyata di tengah kehidupan setiap kita ada harta duniawi, ada juga harta rohani atau harta surgawi. Persoalannya yang mana yang kita cari dan kita kejar selama ini dalam kehidupan kita. Ada banyak orang ternyata yang lebih banyak mengejar harta duniawi, bukan harta surgawi. Apa yang membedakan keduanya? Harta duniawi itu sesuatu yang dapat dirusakkan. Ketika Tuhan Yesus menyatakan hal ini melalui Injil Matius pasalnya yang ke-6, itu mengatakan kepada setiap kita tentang harta duniawi itu secara spesifik begitu jelas. Dalam Injil Matius pada pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21, firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berbicara tentang harta duniawi, sebenarnya harta duniawi ini salah satu tandanya adalah harta yang dapat kemudian mengalami kerusakan. Harta yang sifatnya sementara, semu, dan ternyata dapat dirusakkan. Dirusakkan oleh ngengat dan karat, tetapi juga dapat dicuri. Pencuri dapat mencurinya. Semahal apapun kita dapat membeli sebuah baju, gaun, atau bahkan mungkin sebuah jam, ataupun mungkin sebuah tas dan lain sebagainya, semahal apapun harganya, tetapi ngengat dan karat dapat merusakkannya. Sebagai contoh, kalau kita punya harta semacam mungkin tas yang branded atau yang mahal, tentunya itu sangat bernilai. Tetapi sayangnya itu mesti dirawat dengan baik. Bila tidak dirawat maka akan rusak. Nggak boleh sembarangan kemudian disentuh oleh tangan. Harus tangan yang bersih, harus cuci tangan dulu dan lain sebagainya. Perawatannya pun sungguh luar biasa. Nah, ternyata juga kenapa kalau tidak demikian akan cepat rusak. Dan itulah gambaran harta duniawi, sesuatu yang kemudian dapat dirusakkan, bahkan dapat hilang karena dicuri. Terkadang sehebat apapun orang memberikan keamanan pada sesuatu benda dan harta dalam hidupnya, toh ternyata tetap dapat dicuri. Dan itulah sebuah gambaran tentang harta duniawi, sesuatu yang dapat dirusakkan atau juga sesuatu yang dapat hilang. Dan itulah harta duniawi. Yang berikutnya berbicara tentang harta duniawi adalah sesuatu yang dapat dinilai. Saudara melihat bahwa apapun yang ada di dunia ini, sesuatunya pasti akan dapat dinilai, ditaksir. Harganya kira-kira sekian dolar atau sekian rupiah dan lain sebagainya. Semuanya dapat dinilai. Sehingga kalau kita melihat di lingkungan di negara kita, biasanya ada pelaporan harta dari calon pejabat atau bahkan para pejabat. Harus melaporkan secara periodik atau secara berkala tentang kekayaan mereka. Ada yang disebut dengan harta bergerak dan harta tidak bergerak. Namun semuanya itu, seluas apapun tanah yang mereka miliki, itu dapat ditaksir nilainya seberapa.
Bahkan semewah apapun rumah yang mereka diami dapat juga ditaksir nilainya berapa. Bahkan mungkin mobil ataupun alroji yang jam tangan yang mereka kenakan pun seharga apapun, semahal apapun pasti dapat ditaksir nilainya berapa. Maka akan diketahui, oh yang dia miliki harta bergeraknya sekian banyak, harta yang tidak bergeraknya sekian banyak. Artinya bahwa harta duniawi adalah sesuatu yang dapat dinilai, ditakar. Sekarang ini apa yang tidak dapat dinilai? Bahkan orang ketika saat ini pun bisa menakar dan menilai, oh kira-kira pada waktu zamannya Salomo kekayaannya sekian triliun dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang bisa dinilai. Dan itulah ketika kita berbicara tentang harta duniawi, selain dapat dirusakkan oleh ngengat dan karat ataupun pencuri dapat mencurinya, berbicara tentang harta duniawi adalah sesuatu yang dapat dinilai, sesuatu yang masih dapat dinilai. Itulah harta duniawi. Kemudian berbicara tentang harta duniawi, ternyata harta duniawi adalah sesuatu yang kalau kita kejar dalam kehidupan kita, itu hanya akan mendatangkan kesia-siaan, kesusahan, dan kesulitan belaka. Dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10, firman Tuhan memberitahukannya kepada kita. Sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus supaya diberitahukan hal ini juga kepada Timotius dan selanjutnya. Firman Tuhan mengatakan pada 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ternyata kalau kita berbicara tentang harta duniawi, kita mengejarnya dalam kehidupan kita, sesuatu yang ternyata hanya akan mendatangkan kesia-siaan, bahkan bisa mendatangkan sebuah kesusahan, kesulitan, bahkan mengalami yang namanya dalam kehidupan kita adalah kerusakan yang akan merusak dalam kehidupan kita bila kita mengejar harta duniawi. Sebab harta duniawi berbicara tentang kesenangan yang sifatnya sementara. Itu sesuatu yang duniawi, sesuatu yang sementara. Sebab ketika kita datang ke dunia ini, kita nggak bawa apa-apa. Bahasa yang dipakai oleh Ayub mengatakan, aku datang dengan telanjang, demikian pula aku kembali kepada Tuhan dengan telanjang, nggak bawa apa-apa. Sebanyak apapun harta yang kita cari, kita kejar, kita kumpulkan di dunia ini, pada saatnya ketika kita mati, kita kembali lagi kepada Tuhan, kita nggak bawa 1 sen pun. Kita nggak bawa apapun itu, nggak ada yang kita bawa. Dan diberkati Tuhan, ada satu contoh orang yang mengejar harta duniawi dan akhirnya berakhir dengan penyesalan yang teramat dalam. Orang itu adalah Gehazi. Gehazi mengejar Naaman. Karena sebelumnya setelah Naaman mengalami kesembuhan daripada Tuhan, maka Naaman datang memberikan harta dan beberapa pemberian lainnya kepada Nabi Elisa sebagai tanda terima kasih atas kesembuhan yang dialaminya. Tapi kemudian Nabi Elisa tidak mau menerimanya dan menolaknya. Maka kemudian Naaman kembali lagi pulang ke tempatnya. Nah, dalam perjalanan itulah kemudian Gehazi berpikir, sayang sekali ini harta ini dibiarkan. Maka dia berpikiran bahwa lumayan kalau dapat harta ini, paling tidak bisa untuk membeli sebidang tanah, membeli itu dan lain sebagainya. Maka kemudian Gehazi dengan diam-diam tanpa sepengetahuan dari Nabi Elisa, kemudian dia mengejar Naaman dan dia berbohong kepada Naaman, tapi juga dia berbohong kepada Nabi Elisa. Akhirnya dia mendapatkan harta yang diinginkannya, harta yang dikejarnya. Dia mendapatkan sesuatu dari Naaman
yang bisa dipakai untuk membeli sebidang tanah, membeli ternak, budak, dan lain sebagainya. Semua dia dapatkan, hanya sayangnya dia berpikir pada waktu itu Nabi Elisa tidak tahu, Naaman tidak tahu, tapi dia lupa Tuhan tahu. Dan apa yang terjadi? Ketika dia sampai kepada Nabi Elisa, maka Nabi Elisa menyingkapkan segala sesuatunya. Kebohongan yang sudah dibuat serapi mungkin, dusta yang dibuat serapi mungkin, semuanya terbongkar. Dan apa yang terjadi? Dia memang mendapatkan harta duniawi, tetapi Nabi Elisa berkata, mulai hari ini kusta Naaman pindah ke kamu dan bahkan sampai keturunanmu. Saudara bayangkan, ternyata ketika dia mengejar harta duniawi, ujungnya hanya akan membawa pada kesukaran, kesusahan, dia mengalami kusta. Sesuatu yang sebenarnya nggak perlu untuk dialami, tapi karena dia mengejar harta, kemudian membuat dia berdusta. Berdusta kepada Naaman, berdusta kepada Nabi Elisa, tapi juga kepada Tuhan tentunya. Dan bukan hanya itu saja, karena dia mengejar harta yang didapat, maka pada waktu itu akhirnya ujungnya pada sebuah penyesalan. Dia mengalami kusta seperti yang dialami oleh Naaman. Dan bukan hanya pada dia saja, sampai kepada anak cucunya juga mengalami hal yang sama. Sesuatu yang sangat mengerikan. Bukan kesenangan yang didapat. Memang dia mendapatkan harta, tapi bukan kesenangan, kesusahan dan kesedihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, buat apa kita punya seisi dunia, tapi kemudian kita binasa? Buat apa seperti Gehazi kita punya harta yang berlimpah, tapi ujungnya hanya membawa pada kesusahan? Buat apa kita punya seisi dunia ini, tetapi ujungnya kita binasa? Belajarlah seperti Rasul Paulus, untuk meninggalkan segala sesuatu dulu yang merupakan sesuatu yang dikejar, yang dianggap berharga, bernilai dan mulia. Tapi ketika dia mengenal Kristus Yesus Tuhan, dia berkata semuanya ternyata sampah. Dan dia kemudian mengejar sesuatu yang berharga, yang penting, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan inilah yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan kita, mengejar panggilan surgawi. Bukan mencari terus mengejar harta duniawi, tapi panggilan surgawi di dalam Tuhan, baik kekal. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita perlu belajar bahwa dalam kehidupan kita orang percaya, sekalipun digambarkan di rumah orang benar, mungkin mengalami kekurangan harta duniawi, namun rumah itu penuh dengan harta rohani yang menjadikannya kaya. Sebaliknya, rumah orang fasik penuh dengan kesulitan, percekcokan, kesusahan, dan kekurangan. Yang kedua yang perlu kita mengerti lewat kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa ketika kita punya harta yang sesungguhnya yang ada di dalam Tuhan, itu akan menjadikan kita kaya. Ada orang yang kaya raya secara jasmani, mereka memiliki harta duniawi, harta benda yang cukup banyak, tapi sayangnya dalam kehidupan mereka mengalami kekurangan, kemiskinan. Mereka nggak ada damai, mereka nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, cekcok, kemudian mendatangkan kesusahan dan pergumulan dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang mungkin secara manusia, mungkin kekurangan harta benda, harta duniawi. Namun ketika mereka memiliki harta yang sesungguhnya, yaitu di dalam Tuhan, maka hidup mereka senantiasa kaya. Contoh yang menarik adalah dari jemaat di Makedonia. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, sekalipun menurut ukuran manusia, mereka adalah jemaat yang sangat miskin, bahkan susah, melarat. Tetapi firman Tuhan juga menegaskan, sekalipun secara ukuran manusia, mereka miskin, melarat, susah, tetapi firman Tuhan mengatakan sukacita mereka berlimpah. Sesuatu yang bertolak belakang. Seharusnya kalau orang miskin, susah, pasti hidupnya nggak bahagia, pasti hidupnya nggak ada sukacita. Tapi sebaliknya firman Tuhan menegaskan, sekalipun mereka miskin, susah, tetapi mereka bersukacita. Sukacita mereka bahkan meluap, melimpah. Dan bukan hanya itu saja, mereka kaya dalam kemurahan hati. Ini sesuatu gambaran yang jelas. Saat seseorang memiliki harta yang sesungguhnya dalam hidupnya,
dia nggak pernah kekurangan. Saat seseorang memiliki harta yang sesungguhnya, dia nggak pernah mengalami dalam kehidupannya kehilangan damai, kehilangan sukacita. Sebaliknya dia tetap punya sukacita, sekalipun mungkin secara manusia nggak punya harta. Dan ternyata benar, jemaat di Makedonia, mereka adalah orang yang senantiasa limpah dengan sukacita. Sukacita mereka bukan didasarkan pada harta yang mereka miliki. Kalau mereka mendasarkan sukacita mereka pada harta, tentu mereka nggak akan bersukacita. Mereka bersukacita karena mereka telah mengalami kasih karunia Allah. Bagaimana Tuhan yang hidup, dia mau mati supaya kita beroleh kehidupan. Dia yang mulia mau menjadi hina supaya kita yang hina mengalami kemuliaan di dalam Tuhan. Dia yang sehat mau menjadi sakit supaya kita yang sakit dapat disembuhkan. Dia yang kaya, dia mau menjadi miskin supaya kita yang miskin diberkaya dalam anugerahnya. Saat seseorang mengalami kasih karunia Tuhan, seharusnya lah hidupnya bersukacita. Dan sukacita ini didasarkan sumbernya adalah kasih karunia Tuhan, bukan dari harta duniawi. Dan itu yang terjadi dengan jemaat di Makedonia. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, orang yang memiliki harta yang sesungguhnya dalam hidupnya, dia akan selalu bersukacita, bahkan selalu limpah, kaya dengan rasa cukup, rasa aman, dan rasa syukur dalam hidupnya. Ada banyak orang yang punya harta benda, kaya raya, tapi hidupnya selalu kekurangan. Gak pernah cukup dalam hidupnya, selalu kurang. Dia terus kejar harta. Gak pernah rasa cukup, gak ada rasa puas, gak ada rasa aman dalam hidupnya, gak ada rasa syukur apalagi dalam hidupnya. Tapi bagi orang yang punya harta yang sesungguhnya di dalam Tuhan, hidupnya akan merasa cukup, merasa aman, merasa bersyukur, dan bisa memberi bahkan dalam kekurangan. Mengapa demikian? Karena diperkaya dalam anugerah Tuhan. Sebab bila berbicara tentang harta yang sesungguhnya, harta surgawi, harta rohani, itu yang Tuhan kehendaki. Jangan kejar harta duniawi, tapi harta surgawi. Mengapa? Kalau harta rohani, harta surgawi, ngengat, karat nggak bisa merusaknya, bahkan pencuri nggak bisa mencurinya. Itu harta surgawi, harta rohani. Dan kemudian berbicara tentang harta rohani atau harta surgawi, harta yang sesungguhnya, dalam Amplified Bible dikatakan, di rumah orang saleh ada harta yang tak ternilai, nggak bisa dinilai oleh apapun, nggak bisa dibandingkan dengan harta sebanyak apapun di dunia ini. Itulah harta surgawi, harta yang sesungguhnya, harta rohani, keselamatan, penebusan, dan lain sebagainya. Tuhan telah menebus kita dengan darah yang sangat mahal, yang gak bisa ditebus dengan harga seperti apapun. Dan Tuhan telah membayarnya bagi kita. Dan itu sesuatu yang sangat mahal, dan itu tidak ternilai. Dan itulah kasih Tuhan. Sebab itu dalam kehidupan kita pada bagian yang kedua, kita harus sadar dalam kehidupan kita, untuk dalam kehidupan kita ini, sekalipun mungkin di dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak punya harta duniawi yang berlimpah, tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, maka dalam hidup kita penuh dengan harta rohani yang akan memperkaya kita, tetapi juga akan melimpahkan sukacita, damai sejahtera, rasa aman, rasa cukup, dan rasa syukur dalam hidup kita. Sebaliknya dalam kehidupan orang-orang dunia, sekalipun mungkin mereka punya harta dunia yang cukup banyak, tapi tidak menjamin hidup mereka tenang. Sekalipun mereka punya harta yang berlimpah, nggak menjamin hidup mereka bahagia. Harta berlimpah tidak sama dengan hidup berbahagia. Harta yang banyak tidak sama dengan hidup sukacita. Sebab itu firman Tuhan menegaskan dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ini, bahwa sebenarnya yang penting adalah ada rasa cukup. Rasa cukup memberikan sebuah keuntungan yang besar. Firman Tuhan bahkan menegaskan pada ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.
Sehingga nggak perlu harus mengejar harta yang banyak dulu baru kita merasa bahagia. Terlambat, itu akan susah terus. Bahkan firman Tuhan mengatakan asal ada makanan dan pakaian. Makanan dan pakaian berbicara sesuatu yang kebutuhan dasar, pokok, kebutuhan primer, bukan sekunder. Asal ada itu saja, itu memberikan rasa cukup dalam hidup kita. Kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Kalau kita punya rasa cukup, kita bisa memiliki rasa aman dan rasa syukur. Tapi selama kita nggak punya rasa cukup dalam hidup kita nggak punya rasa aman, apalagi rasa syukur, nggak bisa. Tapi ketika kita punya rasa cukup, kita berkata ini cukup Tuhan. Sekalipun mungkin menurut ukuran manusia masih kurang, tapi kalaupun kita bisa mengambil keputusan, terima kasih Tuhan, ini cukup. Itu memberikan rasa aman, sehingga akan menyingkirkan rasa iri hati, ketidaktenangan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan membuat kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab kalau kita ingin kaya, kita ingin punya harta duniawi ini, apa yang terjadi? Hanya akan membawa kita terjatuh dalam pencobaan. Dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan supaya menjauhkan kita dari pencobaan. Tapi kalau kita mengejar kekayaan, mengejar harta dunia, itu artinya kita sedang mendekati pencobaan. Bahkan kemudian kita menjatuhkan diri kita dalam pencobaan. Seharusnya kita menjauhi pencobaan. Tapi pada saat kita mengejar kekayaan menjadi prioritas dalam hidup kita dan kita kejar dalam hidup kita, itu artinya kita sedang mendatangi pencobaan. Dan bukan hanya itu saja, akan membuat kita jatuh ke dalam jerat, bahkan berbagai macam nafsu yang hampa yang mencelakakan. Ujung-ujungnya apa? Sesuatu yang bisa mencelakakan, mendatangkan kesusahan, kesulitan, percekcokan. Saudara perhatikan di dunia ini, ada banyak orang yang mengejar harta, sehingga kemudian menghalalkan segala macam cara. Kemudian melakukan segala sesuatunya dengan jalan pintas, korupsi, mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Semua dihalalkan, semua dikerjakan. Demi untuk mencapai apa? Mencari harta. Supaya mengejar memiliki harta yang berlimpah. Supaya hidupnya bahagia. Nggak peduli caranya bagaimana. Ujungnya membawa apa? Susah sendiri. Sehingga kemudian terjerat dalam kasus hukum dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, bila tidak bertobat pun bisa membawa pada kebinasaan. Dan itulah yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Pada bagian terakhir dari firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita. Mari belajar mulai hari ini untuk kita tidak lagi mengejar harta duniawi yang sifatnya sementara, dapat dirusakkan oleh ngangkatan karat, pencuri dapat mencurinya. Sesuatu yang sifatnya semu sementara, mudah datang dan mudah pergi. Dan kemudian sesuatu yang dapat dinilai dan kemudian hanya akan mendatangkan kesusahan, kesukaran, kesulitan dalam kehidupan kita, bahkan membawa pada pencobaan dan menjadikan jerat bagi hidup kita. Mari kita belajar untuk kemudian mencari sesuatu harta yang sesungguhnya, harta surgawi dan harta rohani. Dan itu yang penting buat kita. Mengapa? Karena itu bernilai kekal. Yang kedua, karena itu tidak ternilai, bahkan jauh dibandingkan harta di dunia ini. Itu nilainya kekal, dan kemudian itu sesuatu yang tidak ternilai. Kalau sesuatu yang masih dapat diukur, dinilai, oh sekian euro, sekian dolar, sekian rupiah, sesuatu yang dapat dinilai. Tapi kalau nggak dapat dinilai, tidak ternilai, sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang mesti kita miliki, harta yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Tuhan memberikannya bagi setiap kita. Istimewa melalui kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Jangan kita tukar harta surgawi, duniawi, hanya untuk mengejar harta duniawi. Ada banyak orang yang rela untuk kemudian lebih mengejar harta duniawi dibandingkan mengejar harta surgawi. Dia rela meninggalkan panggilan surgawi demi mengejar harta duniawi. Tapi bagi kita anak Tuhan, mari kita mencari sebuah prioritas hidup yang benar. Bukan harta duniawi, tapi harta surgawi. Dan itu kita miliki ketika kita percaya dan menerima Yesus
itu artinya dalam hidup kita punya harta yang sesungguhnya. Jangan kita tukar dengan harta yang di dunia ini, tapi kita arahkan pandangan kita sesuatu yang bernilai kekal di dalam Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bersyukur Tuhan bagi hari ini buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu yang memberitahukan kepada setiap kami tentang harta yang sesungguhnya. Ampuni kalau selama ini Tuhan kami mengejar harta duniawi, sesuatu yang dapat dirusakkan oleh ngangatan karat, bahkan pencuri pun dapat mencurinya. Sesuatu yang dapat dinilai, bahkan sesuatu yang akhirnya pada ujungnya membawa pada kesusahan, kesulitan, bahkan kesukaran dalam hidup. Tapi kami belajar untuk mau mencari dan mengejar harta yang sesungguhnya, harta surgawi, harta rohani yang akan mendatangkan sebuah rasa cukup, yang mendatangkan rasa aman dan rasa syukur dalam hidup kami, sehingga makin memperkaya dalam hidup kami, memiliki sukacita dan damai yang berlimpah di dalam Tuhan, bahkan sesuatu yang bernilai kekal. Pagi hari ini berkati kami semua yang mengikuti doa pagi ini, biar rahmat dan berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kita semuanya. Hamba berdoa pagi hari ini juga untuk kehidupan kami Tuhan, dan bermohon kepada Tuhan, kalau selesai doa ini kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kami bermohon kepada-Mu ada penyertaan, pelindungan-Mu, bahkan pertolongan-Mu ada atas setiap kami semuanya. Memberkati kami yang akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, studi pendidikan kami, dan lain sebagainya. Kiranya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap bersemangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.